Di sisi sini kita jelaskan di posisi sini adalah layar dari editing video yang akan kita masukkan ke sini. Nah, ataupun ke sini nantinya. Nah, kita coba import saja filenya teman-teman. Nah, filenya itu bisa berbentuk MP3, bisa berbentuk MP4 dan video-video lainnya. Nanti kita sesuaikan saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya untuk bisa kembali bertatap muka tentunya di B-Solution. Nah, pada tutorial kali ini banyak dari teman-teman yang pemula dalam editing video yang berkaitan dengan Adobe Premiere Pro teman-teman. Nah, tentunya kami mencoba untuk memberikan pengertian ataupun penjelasan tutorial yang sangat simpel sekali teman-teman dalam bagaimana sih cara mengedit video menggunakan Adobe Premiere Pro tentunya teman-teman. Nah, kami telah melakukan berbagai metode untuk bagaimana cara teman-teman itu paham dalam menggunakan Adobe Premiere Pro secara singkat, tepat, dan jitu teman-teman. Nah, sedikit informasi saja teman-teman bahwasanya Adobe Premiere Pro ini sangat dibutuhkan sekali dalam editing video teman-teman. Kita membandingkan Adobe Premiere Pro ini cukup simpel, mudah, dan hasilnya sangat bagus teman-teman. Nah, di sisi lain Adobe Premiere Pro ini kita memakainya adalah fitur gratis. Nah, tentunya kalau kita menginstal dari sebuah laptop sangat mudah sekali teman-teman. Nah, langsung saja bagaimana cara mengaplikasikan, bagaimana cara menggunakan secara singkat, tepat, dan berguna teman-teman. Nah, untuk tutorial selanjutnya kita langsung eksekusi di lapangan. Check it out. Nah, yang pertama itu kita langsung ke Adobe Premiere Pro teman-teman. Nah, klik icon ini Adobe Premiere Pro. Nah, kalau teman-teman belum mempunyai Adobe Premiere Pro, pada tutorial selanjutnya kita akan mengajarkan ataupun memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara menginstal Adobe Premiere Pro teman-teman. Langsung saja kita eksekusi. Nah, kita klik. Nah, kita masuk di portalnya. Nah, ini kita kecilkan dulu. Setelah sampai di sini kita next saja. Setelah kita buka ataupun kita open project teman-teman atau new project. Nah, nanti setelah Adobe Premiere Pro teman-teman itu sudah diinstal, kalau dibuka bisa pilih new project di sini kalau mau membukanya. Oke, kita eksekusi saja. Nah, pada lembaran di sini ataupun pada tampilan di sini nanti akan disajikan new project. Apa judul tema kita yang mau kita edit itu teman-teman? Judulnya apa ya? Tentunya nanti judulnya itu sesuai dengan konten teman-teman sekalian. Nah, misalkan kita FIFA World Cup atau ya. Nah, di name-nya ini FIFA World Cup, location Adobe kita boleh pindahkan di mana kita yang mau ingin letakkan nanti dari hasilnya teman-teman. Atau boleh saja di Adobe ini saja, tidak apa-apa. Nah, setelah itu ini renderingnya pakai apa? Apa itu rendering, Bang? Nah, render itu bagaimana cara pencetakannya, mesin pencetakan dari apabila video teman-teman itu sudah diedit nanti akan diekspor dan dicetak. Nah, begitu teman-teman. Nah, jadilah sebuah misalkan MP3 atau dari video MP4 atau 4K atau dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini video rendering and playback itu kalau teman-teman memakai Mercury Playback Engine GPU ini berarti
menggunakan dari engine-nya teman-teman, engine GPU akselerasi. Nah, OpenCL. Nah, kalau yang di bawah ini Mercury Playback Engine Software. Nah, bagaimana cara renderingnya? Kalau saran saya lebih mengarah ke Mercury Playback Engine Software saja teman-teman. Nah, karena di sana menggunakan software. Nah, nanti dalam rendernya kita biasanya menggunakan Pancoper. Nah, nanti ada kita install lagi sebuah aplikasi dan kita konekkan dengan Adobe Premiere Pro agar dalam proses renderingnya itu lebih cepat dan efisien teman-teman. Nah, langsung saja Mercury Playback Engine Software only. Nah, yang kedua itu video display format itu 10 code saja. Audionya audio sampel saja. Capture-nya menggunakan DP atau HDP. Nah, kalau saya menggunakan DP saja teman-teman. Nah, langsung saja display the project item name and label color for all instance. Nah, ini boleh dicentang. Nah, kita tunggu saja teman-teman. Nah, sampailah di tahap sini teman-teman. Nah, kalau tampilannya ini sesuai dengan selera masing-masing teman-teman. Nah, kalau saya memakai standar saja karena ini lebih efektif dan efisien. Nah, di sisi sini kita jelaskan di posisi sini adalah layar dari editing video yang akan kita masukkan ke sini. Nah, ataupun ke sini nantinya. Nah, di sini bentuk filenya. Nah, kita coba import saja filenya teman-teman. Nah, filenya itu bisa berbentuk MP3, bisa berbentuk MP4 dan video-video lainnya. Nanti kita sesuaikan saja teman-teman. Nah, kita pilih saja videonya, video mana yang harus kita pilih ya teman-teman. Di sini Ctrl I, import saja. Setelah itu kita cari videonya teman-teman, video bahan. Di sini aja teman-teman. Nah, kita coba tandai 2 saja videonya teman-teman. Nah, sampailah kita ke dua video tersebut teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi, video di sini adalah untuk mengelolanya teman-teman, mengolah awal perdananya. Nah, ini bagian kiri ini bisa kita potong. Cara memotongnya, video mana yang kita inginkan misalkan. Nah, misalkan kita putar. Nah, kita memotongnya dari sini saja teman-teman. Dan dari kita potong sampai ke sini. Oke. Nah, setelah itu kita langsung bikin new sequence-nya. New sequence. Atau secara pintasnya, secara pintas saja ya teman-teman ya. Nah, kita drag saja ke sini dan otomatis ada new sequence-nya teman-teman. Nah, ini bentuk new sequence kita. Ini bentuknya di sini ada satu lagi file nambah. Kita tarik saja, drag saja. Nah, bagaimana cara masukkan videonya, Bang? Nah, ini kan kita sudah tandai tadi, misalkan begini. Kita sudah tandai, kita potong video mana yang kita mau. Nah, langsung saja kita drag ke sini, teman-teman. Nah, kita langsung drag saja. Nah, fungsi spasi di sini kita untuk memutar teman-teman, spasi. Nah, atau di play lewat di sini saja teman-teman. Nah, kalau di antara teman-teman mau ada yang dipotong, kalau di sini ini misalkan potongan di sini dan potongan teman-teman mau di sini lagi misalkan. Nah, ini secara kompleks.
Nah, kalau ingin memotong daerah sini, teman-teman tinggal potong saja. Di sebelah kiri ada ini berbentuk razol ataupun alat pemotong ataupun berbentuk pisau silet, teman-teman. Nah, ini bisa kita potong saja. Nah, misalkan dari teman-teman ingin memotongnya seperti ini, misalkan. Nah, yang tepi ini dibuang. Nah, kita langsung saja potong. Nah, setelah itu teman-teman mau memasukkan yang ini. Nah, potong saja. Dipotong di sini. Kembali lagi di sini, lalu di sini diklik kiri saja, terus tahan, pindahkan di sini, teman-teman. Nah, kita coba putar, teman-teman. Ini videonya. Oke. Nah, karena ini berbentuk lag, kita turunkan. Nah, apabila ini lag di sini, teman-teman, kita turunkan ke 1/4 saja, teman-teman. Nah, kita turunkan ke 1/4 agar videonya tidak terjadi lag. Nah, pada dasarnya ini kan masih apa namanya ini, teman-teman, masih transisinya masih datar saja. Nah, bisa saja nanti di transisi sini teman-teman bisa diklik saja. Kalau secara instannya apply default transition. Nah, diklik kanan. Kita coba lagi, ulang. Nah, kan lebih bagus kan? Nah, kita perhatikan di sini, di layar sini. Nah, efek transisinya. Nah, ini transisi default saja, teman-teman. Nah, yang terakhir itu kalau kita mengedit menambah musiknya juga bisa, teman-teman. Nah, kita langsung saja mencoba menambahkan musiknya. Ya, yang ini nanti untuk mengimpornya, import musiknya ataupun video yang ataupun not ataupun foto yang mau import adalah dengan Ctrl I, teman-teman. Nah, setelah sampai di sini, kita drag saja ke sini. Oke. Nah, setelah itu kalau seandainya teman-teman mau memotong, potong saja di sini atau bagian mana yang teman-teman ingin ambil, misalkan. Nah, misalkan musiknya diambil di sini dan satu lagi di sini dan selebihnya dibuang, teman-teman. Atau opsi kedua, tidak di drag, yaitu dengan melihat di sini, teman-teman. Langsung diklik saja. Nah, bagaimana yang mau diambil? Misalkan di sini, ditandai di sini, diklik di sini, mark in ini, nanti. Nah, sampai di sini misalkan. Nah, nanti diklik saja mark out nih ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu kita drag di tanda sini, teman-teman. Langsung klik kiri, diarahkan, ditahan, diarahkan ke bawah, teman-teman. Nah, sampailah di sini. Nanti bisa dipotong di sini, teman-teman. Langsung saja dipotong, kita hapus di sini. Nah, kita coba putar lagi, teman-teman. Begitu, teman-teman. Nah, ternyata musiknya sudah jadi dan videonya sudah jadi dan video editannya. Nah, bagaimana cara merendernya, Pak? Nah, setelah video ini sudah jadi ataupun percakapan di sini sudah jadi ataupun voice note-nya sudah jadi, misalkan yang kita masukkan voice note-nya lagi, teman-teman. Nah, ataupun hasil rekaman kita. Nah, misalkan ini videonya. Nah, seperti biasa kita klik saja di sini.
Nah, setelah itu kita mark in dulu. Setelah itu kita tarik. Nah, setelah itu kita tarik di sini, klik kiri, kita masukkan di bawah sini teman-teman. Nah, kita sehingga di dalam sholat kita tuh curhat banget sama Allah. Misalnya di dalam sholat kita bilang iya karena budu. Nah, seperti itu teman-teman. Kan lebih bagus kan? Lebih top. Nah, bagaimana cara untuk mengecilkan volumenya? Nah, kalau volumenya dirasa untuk lebih besar, kita langsung klik kanan. Nah, dari video dari dua suara ini file yang di bawah. Ya, mana yang kita mau kecilkan teman-teman? Nah, biasanya musik itu kan lebih kecil. Nah, kita langsung saja diklik kanan. Di volume sini juga bisa, ataupun kalau saya tidak memakai di situ teman-teman, langsung ke audio gain saja. Nah, setelah itu di sini adjust gain by. Nah, kan 0 berarti normal sesuai dengan suara aslinya. Nah, untuk menguranginya kita langsung negatif 10 misalkan atau 15. Nah, setelah itu kita tekan OK saja teman-teman. Nah, kita coba lagi. Nah, itu video dari note-nya, suara dari orangnya kita tambahkan. Biasanya untuk menormalkan kembali ini diklik saja 15, nanti 0 kembali ke 0 lagi nih teman-teman. Nah, berarti kalau di sini biasanya musiknya yang harus diperkecil, misalkan negatif 10. Nah, kita oke. Nah, setelah itu baru kita putar. Sehingga di dalam sholat kita tuh curhat banget sama Allah. Misalnya di dalam sholat kita bilang iya karena budu. Oke teman-teman, kita coba putar lagi. Sehingga di dalam sholat kita tuh curhat banget sama Allah. Misalnya di dalam sholat kita bilang iya karena. Nah, ini walaupun dia agak lagging teman-teman, tapi hasil rendernya nanti bagus teman-teman. Nah, itu tutorial yang singkat dalam mengedit video dan suara dan musiknya teman-teman. Langsung saja kita mencoba untuk merendernya. Merendernya itu tinggal klik Ctrl M saja atau lihat di file di sini di ujung sini, kita klik. Nah, langsung kita ke ekspor. Nah, media Ctrl M. Ya, kita coba saja teman-teman. Nah, setelah sampai di sini, nah, kalau saya nih memakai pancoder CS6 compatible. Nah, berarti kita harus menginstal pancoder dulu teman-teman kalau mau merender secara cepat. Tapi kalau tidak, ya kita memakai bisa teman-teman cek saja di sini maunya apa. MP3 juga ada, Movie-nya juga ada. Nah, H1 264 Blu-ray juga ada, HEPC juga ada. Nah, nanti teman-teman klik saja itu apa yang mau ingin dijadikan videonya berbentuk apakah. Kalau memang untuk normalnya itu menggunakan AAC audio sama MP3 MPEG 4 ini teman-teman. Nah, karena saya menggunakan pancoder, nanti kita coba saja menggunakan pancoder ini teman-teman. Nah, di sini sebenarnya fiturnya sama, yang berbedanya itu hanya di pancoder saja. Nah, untuk efeknya ini boleh memakai efek saja, apa-apa saja teman-teman. Ini blue intense, blue moon, blue style. Nah, efek yang ada di gambar tersebut teman-teman, di videonya berbentuk apa formatnya? Bukan format sih, latar warnanya itu teman-teman. Kalau blue eyes atau blue moon itu dia agak gelap gitu teman-teman.
Nah, di video ini saran saya teman-teman jangan di otak-atik sesuai dengan frame ininya. Videonya ini sudah secara otomatis 1920. Ini audionya dibiarkan saja karena saya memakai pancoder. Pancoder ini trik cara untuk mempercepat dalam masa rendernya, teman-teman. Render itu adalah durasi mengkonversi dari Adobe Premiere Pro ini, dari aplikasinya ke berbentuk file yang kita inginkan, teman-teman. Misalkan MP3 ataupun MP4 ataupun Blu-ray ataupun 4K ya. Inilah bentuk cara cepatnya, teman-teman. Nah, oke. Karena saya memakai pancoder, kalau teman-teman mau di sini melihat tutorialnya juga boleh. Nah, profile, menu, kalau dari tutorial pemula saya sarankan memakai standar saja, teman-teman. Nah, ini standar saja, jangan memakai pakai pancoder dulu, teman-teman. Oke, kita coba render. Nah, nanti kalau umpamanya video teman-teman itu banyak ataupun memakan durasi yang panjang, kalau ingin memaksimalkan bentuk renderingnya, videonya, kualitas videonya itu ingin maksimal, nanti klik saja di sini, teman-teman. Tapi ini memakan waktu yang sangat lama sekali kalau merender menggunakan maksimum render quality. Nah, apabila tidak ya ini cepat sekali, teman-teman. Kalau tidak video kita itu tidak kalau tidak, nanti otomatis ya standar saja kalau videonya, teman-teman. Kalau berhubung video saya ini durasinya kecil, nah saya coba untuk memaksimalkan rendernya saya itu, teman-teman. Langsung kita ekspor saja di sini. Oke, videonya sudah jadi. Kita cek saja videonya, teman-teman. Kalau masih bingung untuk di mana filenya itu, kita bisa Ctrl M saja, teman-teman. Nah, Ctrl M, kita cek videonya di sini. Nah, videonya sudah jadi dan lumayan bagus, Sehingga di dalam teman-teman. sholat kita tuh curhat banget sama Allah. Misalnya di dalam sholat kita bilang iyyaka na'budu wa. Nah, oke, teman-teman. Nah, tentunya kami berupaya memberikan yang terbaik buat teman-teman dalam memberikan tutorial ini, teman-teman. Kami mempelajari, menganalisis dan men-share-nya kepada teman-teman bagaimana cara terbaik dan cara singkat dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang kami pelajari tersebut, teman-teman. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be Solution.